kan rakyat bosen. Kalau rakyat bosen, pemerintah yang harus kreatif, menciptakan, bukan kemudian dibalikan lagi ke masyarakat bikin apa. Coba pemerintah pikirkan cara-cara kreatif apa yang bisa dilakukan supaya 17 Agustus itu bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Badami. Perkenalkan, nama saya Eugenia Julfadilah. Untuk pertama kalinya saya menyapa warga Bandung semua di Millennial Talks. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang luar biasa. Tentunya dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Gimana sih gitu? Kita masih bisa merasakan euforianya Agustusan di tengah pandemi. Nah, mungkin langsung saja tanpa perlu basa-basi lama, kita langsung nih penasaran kan siapa narasumbernya, yaitu adalah Kang Andi Gunawan selaku Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Kang ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Kabarnya alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kang ini Ketua Karang Taruna periode Saya 2019-2024. Jadi menjadi Ketua Karang Taruna sebelum Corona, menjabat saat Corona. Mudah-mudahan mengakhiri jabatan ketika Corona sudah berakhir. Amin. Dan pasti tantangannya juga beda lagi ya Kang ya ketika pandemi. Beda lagi, Ketua Karang Corona. Ya mungkin bisa diceritakan Kang, kesibukan Akang ini selain misalnya Karang Taruna itu apa Kang? Ya, kesibukan saya tentu ya yang ngurus perusahaan, ngurus Karang Taruna, tapi yang lain-lain juga jadi komisaris di sebuah bank, kemudian konselor kepala daerah dan lain-lain. Saya kira yang paling membanggakan itu jadi Ketua Karang Taruna. Itu aktivitas saya yang saya kira paling membuat saya merasa menjadi manusia yang utuh. Menjadi pemuda daerah sesungguhnya mungkin. Iya, karena saya bangga sekali menjadi bagian dari sejarah organisasi yang pada saat pandemi hadir dan membuktikan pada bangsa ini jika anak-anak muda itu nggak diem, nggak rebahan saja. Nah, saya bangga sekali dengan Karang Taruna karena menunjukkan heroismenya di saat bangsa ini sedang butuh. Jadi saya mau informasikan nih, nggak benar itu kalau orang di luar bilang anak muda cuma bisa rebahan, cuma bisa tiktokan gitu kan. Nah, saya di era pandemi ini melihat bagaimana energinya anak-anak muda lewat Karang Taruna. Ada orang membagikan sembako, ada orang membagikan vitamin, ada orang membagikan oksigen mau masuk ke rumah orang yang sedang isoman, masangin oksigen selangnya itu ke pasien isoman. Itu membanggakan saya kira. Itu pahlawan-pahlawan milenial yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa bangsa kita masih bangsa yang sama, yang bahu-membahu gotong royong. Kalau dulu untuk merebut kemerdekaan, sekarang mau terbebas dari corona. Jadi yang paling membanggakan itu jadi Ketua Karang Taruna. Dan tentunya walaupun pandemi tapi jangan sampai pemuda khususnya Kota Bandung ya Kang tidak memberikan manfaat atau dampak gitu ya. Oh iya, dan saya kira hari ini sudah dijawab oleh anak-anak muda, bukan hanya di Karang Taruna saja. Waktu bulan Ramadan 2 tahun berturut-turut saya menyaksikan di jalan-jalan itu tidak putus anak-anak muda membagikan takjil. Uangnya mereka kumpulkan dari dompet sendiri. Dan belum tentu itu yang memberi, dompetnya lebih tebal dari yang menerima. Itu yang membanggakan. Kalau orang keliling-keliling dan lain-lain di YouTube saya lihat ada yang orang banyak ngasih charity, ya tabungannya 20-30 miliar. Tapi anak-anak muda kita yang mayoritas di jalan itu belum tentu dompetnya lebih tebal daripada yang menerima. Nah, ini yang membanggakan, orang bisa memberi banyak dengan kondisi mereka cuma punya sedikit. Jadi anak-anak muda saya kira keliru kalau disebut malas, disebut rebahan dan lain-lain. Mereka hari ini memperlihatkan spirit yang luar biasa membela bangsa ini. Solidaritas sosial terbangun gitu. Iya, jadi malah saya lihat kita bisa melihat hikmah di balik musibah yang sekarang terjadi. Hikmahnya adalah, oh Indonesia gini masih bangsa yang sama, yang suka tolong menolong, yang toleransi, yang kemudian tidak pernah membiarkan saudaranya sendirian dalam kesulitan. Ini bangsa kita begini. Kan taat hukum pakai masker. Ya masih ada yang mengabaikan gitu ya. Iya sedikit lah. Ya nah di yang luar-luar juga sama, yang bandel-bandel ada. Udah manusia mah tidak didesain semua untuk patuh memang.
Nah, mungkin kita lanjut ya Kang ya ke obrolan mengenai tadi euforia Agustusan. Mungkin sedikit nostalgia, pasti akan pernah anak-anak lah ya, pasti mengalami masa anak remaja, mungkin juga pernah jadi panitia pastilah ya, ataupun menjadi peserta ketika lomba-lomba 17 Agustus. Nah, ada nggak sih lomba yang dijagokan gitu atau yang disukai kalau 17-an? Saya ini kecil tumbuh di gang sempit tuh, tahu tuh tetangga saya bapak. Saya main sama bapaknya sama kakaknya. Ini dulu masih segede gini nih. Oh, gedenya gede begini dan agak ganteng sekarang. Nah, saya tumbuh lahir di kawasan kumuh, kawasan miskin. Nah, tentu kami itu sebagai anak-anak nggak punya dulu, bermainnya alhamdulillah secara fisikal. Jadi ada yang namanya sordot gaplok, sonlah, daun itu teh, lompatan gitu, rebonan dan lain-lain. Nah, Agustus itu menjadi puncak kegembiraannya anak-anak kecil dulu, karena banyak perlombaan, para kerupuk, kemudian apa tuh masukkan paku ke lubang botol gitu kan, pakai balon. Kemudian yang paling saya suka itu nonton rebutan. Rebutan itu kalau bahasa Indonesia panjat pinang. Nah, kalau lombanya sendiri yang paling saya senang itu ya lomba barak kerupuk. Apalagi udah gampang barak kerupuk, makan kerupuk. Terus apa? Itu tuh yang gedang, tahu gedang tuh bahasa Indonesia itu apa gedang itu? Nah, pepaya yang ditancapkan koin, dilumuri oli dulu, belum coklat. Nggak ada, zaman kita di kampung itu bisa pakai coklat, nggak mahal kan? Pakai oli bekas itu, nempel terbuka. Itu paling menyenangkan. Yang paling senang tuh balap kerupuk. Kenapa? Karena gampang gitu. Yang paling senang ditonton ya panjat pinang itu rebutan. Menyaksikan orang perol yang merosot gitu kan. Orang yang sudah mau hampir sampai ke puncak turun lagi, senang lah begitu. Jadi kalau ingat 17 Agustusan itu ingat ya bagian dari kisah menyenangkan di masa kecil. Kalau ingat itu senyum-senyum sendiri. Kalau biasanya nih Kang, dapat hadiah apa sih kalau menang lomba gitu? Kurang ingat, tapi kalau nggak salah tuh buku, uang kali ya. Nah, saya paling besar itu buku tulis. Buku tulis paling 5 buku tulis itu kan. Kadang-kadang juga uang, apalagi ya. Saya nggak tahu selain itu ya. Kalau seingat saya kalau dulu perlombaan itu hadiahnya kalau nggak uang buku. Ya, alat tulis itu ya. Ya, alat tulis, pensil ada juga pensil tuh. Inian dibungkusin pakai sampul buku itu kan, pensilnya dililit. Wah, udah berapa tahun. Nah, menurut Akang kenapa sih gitu kalau 17 itu identik dengan lomba-lomba? Harus. Ini kan generasi milenial ya. Tentu ingat lagu Fireworks Katy Perry. Iya. Di salah satu liriknya itu like a fireworks in the 4th of July. 4th July itu kan tanggal kemerdekaannya Amerika. Ini mungkin karena Amerika negara mampu. Kalau 17 Agustus itu ya mungkin ada pesta kembang api. Dimanapun di belahan dunia manapun, yang namanya kemerdekaan sebuah bangsa harus dirayakan. Karena satu, itu adalah harga diri bangsa di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Jadi kalau tadi di Amerika atau di negara-negara lain, hari kemerdekaan itu diekspresikan dengan menyalakan kembang api dan lain-lain. Pada prinsipnya itu adalah upaya bagi mereka menjadikan hari kemerdekaan mereka istimewa. Nah, di Indonesia juga saya kira sama. Kemerdekaan kita rayakan karena itu merupakan ekspresi dari kegembiraan kita lepas dari penjajahan setelah sekian ratus tahun. Saya nggak tahu tuh, coba tanyakan ke ahli sejarah, kan saya bukan sejarawan. Dari mana asal usul balap karung, dari mana asal usul balap kerupuk, dari mana asal usul panjat pinang dan lain-lain, coba ditanyakan. Tanyakannya jangan ke saya, ke ahli sejarah gitu kan. Tapi saya kira mungkin ada balap karung karena ya waktu itu kan belum ada Segway, belum ada otoped, dan belum ada otoped mau balap otoped kan. Atau balap kerupuk mungkin karena kita bangsa Indonesia. Kalau orang Italia mungkin lomba makan spaghettinya, atau mungkin panjat pinang, saya nggak tahu tuh sejarah. Tapi saya kira begini teh, kemerdekaan bangsa kita memang harus dirayakan dan dibuat hari itu menjadi sangat istimewa. Kalau kita Muslim menjelang Idul Fitri itu kan kita puasa dulu 30 hari. Sebelum Idul Fitri, yang nggak punya pun memaksakan untuk membeli baju baru. Rumah tiba-tiba kita cat itu 1 minggu menjelang Idul Fitri. Berhari-hari menjelang Idul Fitri, 3 atau 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, kita ini beberes rumah, bikin kue, masak. Sehingga pada hari raya Idul Fitri, terasa kesahduan Idul Fitri. Sepulang dari sholat Id, itu kita berkumpul di rumah, salam-salaman, bermaaf-maafan, kita merengkuh kepangkuannya orang tua, menangis dan lain-lain. Terasa betul kemeriahan suasana Idul Fitri itu.
17 Agustus pun harus sama. Kita harus terus mempertahankan itu dalam situasi apapun. Menjelang 17, kalau dulu tuh lebih meriah, saya kira 10 kali lipat dari sekarang. Saya generasi jadul yang lahir tahun 80-an awal, itu merasakan betul bagaimana menjelang 17 Agustus dulu, ini rasa kemeriahannya 10 kali lipat dari sekarang. Di jalan itu nggak putus, itu umbul-umbul dan lain-lain. Di jalan protokol maupun di jalan-jalan kecil. Sejak 1 bulan sebelumnya, sejak awal bulan Agustus, rumah-rumah itu, semua rumah itu masang bendera. Kalau upacara tuh ada lomba-lomba, tambah biasanya siangnya ada maraton, malamnya ada panggung kesenian rakyat biasanya. Dari sore ada anak kecil goyang-goyang begitu kan, kemudian malamnya ada dangdutan, kemudian ada calung, ada yang nanggap wayang, banyak macam, sehingga terasa betul 17 Agustus itu menjadi pesta rakyat. Waktunya di mana rakyat berpesta pora merayakan kemerdekaannya. Saya nggak tahu ya, mulai terasa Agustusan ini kurang begitu greget. Saya kira mulai dari kita masuk tahun 2000-an, 2010-an ke sini tuh Agustusan tuh mulai banyak orang yang kurang ajar itu nggak pasang bendera depan rumah. Buat saya memalukan seperti itu. Orang kita itu nggak perlu mati kok buat mempertahankan kemerdekaan. Merayakannya hanya dengan pasang bendera aja depan rumah, kok susah amat begitu. Nah ini kita harus juga tanya, ini alasannya kenapa? Apakah aturannya kurang ketat? Apakah kesadaran masyarakatnya menurun? Kalau menurun karena apa? Gitu deh. Jadi memang kalau Agustusan itu identik dengan budaya-budaya seperti yang tadi disebutkan ya Pak? Iya, karena saya kira kenapa identik dengan itu? Karena secara tradisional, turunkan temurun, kita ini bergembira merayakan kemerdekaan kita. Jadi ruhnya itu kegembiraan itu karena kita merdeka dari penjajahan. Diturunkan tahun ke tahun, diestafetkan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam proses menurunkan nilai ini, mungkin di satu titik tertentu nilainya menurun, meluntur. Sehingga perayaannya tidak semeriah dulu. Wajar kok kalau mungkin kita itu memproklamirkan kemerdekaan itu kan kita 45 ya. Kemudian kita berjuang tuh 48, 49, agresi militer dan lain-lain. Ya mungkin awal tahun 60-an ketika kemerdekaan kita udah diakui internasional, jatuh tanggal 17 Agustus, orang tuh bereforia mengenang perjuangan mereka dulu, diwariskan tahun ke tahun dan lain-lain sampai hari ini. Ya itu sekali lagi saya mau underline, itulah bentuk ekspresi kegembiraan rakyat yang memahami dirinya sendiri bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, dan kita patut berbangga karena kemerdekaan kita bukan hadiah seperti bangsa-bangsa lain yang usah saya sebut. Ada yang kemerdekaannya dihadiahkan oleh penjajahnya. Kemerdekaan itu kita rebut. Tahun 45 kita merdeka, kita diagresi militer dulu, tentara sekutu datang ke kita, dan kita merdeka itu bayar. Ibarat perjanjian kemerdekaan kita tuh bayar konsesi ke Belanda. Ini susah payah kita merdeka. Wajar kalau kita kemudian memperingati kemerdekaan kita dengan penuh sukacita. Nah, mungkin ini akan terkait dengan situasi sekarang ini, pandemi, semuanya itu menjadi serba terbatas. Apalagi mungkin dengan adakannya lomba-lomba 17 Agustus sekarang menjadi sesuatu yang ditakutkan karena dikhawatirkan gitu, karena mengundang kerumunan orang. Tapi juga ada himbauan dari pemerintah bahwa ya masyarakat menyemarakan kemerdekaan RI yang ke-76 ini walaupun secara daring dan jika memungkinkan secara luring dengan prokes-prokes yang ketat. Nah, menyikapi hal itu bagaimana pandangan dari Akang? Ya kalau saya sih, pendirian saya, pendapat saya pribadi, kita dalam suasana pandemi ini udahlah, kita nggak usah terlalu meresikokan. Saya tahu orang tuh udah bosen orang tuh 2 tahun begini-begini tuh bosen. Tapi ketika jumlah vaksinasi kita belum bisa mencapai angka aman sehingga kita bisa punya herd immunity, jangan dulu macam-macam lah. Agustusan didorong-dorong kita untuk bikin lomba, untuk bikin ini itu, masjid aja masih tutup, gimana gitu masjid itu. Jadi saya mau sampaikan begini, mari kita ciptakan suasana khidmatnya itu 17 Agustusan, minimal pemerintah bisa memastikan semua warga kota itu masang bendera di depan rumah. Kedua, banyak cara-cara yang kreatif yang bisa kita lakukan supaya Agustusan ini masih meriah. Contohnya apa? Kenapa kita nggak pakai helikopter Polda, helikopter Kodam itu buat misalkan muter-muter bawa bendera gede dan lain-lain, sehingga kerasa gitu orang tuh bahwa hari ini 17 Agustus tanpa kita harus berlomba-lomba yang meresikokan kesehatan orang bareng-bareng banyak-banyak. Atau misalkan begini, bisa nggak kita buat rekor? Kita buat untayan rantai kain kertas terpanjang dari Soekarno-Hatta sampai ke dari ujung timur sampai ke ujung barat. Kan banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, cara-cara kreatif untuk membuat 17 Agustus ini meriah tanpa kemudian kita harus ngumpulin dulu banyak orang.
Misalkan beginilah, bisa nggak jam 10 tanggal 17 Agustus seisi kota diwajibkan untuk keluar dari rumah mukulin ember atau ngelebet-ngelebet bendera. Di film pakai drone, atau dadah-dadah ke atas. Ada drone sekian banyaknya, kemudian videonya dikompilasi, dikirimkan ke HP-HP warga gitu hasilnya. Kan banyak cara-cara kreatif. Kita harus merayakannya dengan meriah, bukan berarti kita mendorong-dorong masyarakat buat kerumun-kerumun, buat melakukan lomba-lomba yang itu berbahaya. Ujungnya kita nyesel lagi nanti kalau rumah sakit kita penuh lagi, kalau oksigen langka lagi. Karena di garis depan saya mau lihat anak-anak saya itu bagaimana mereka ngantri oksigen, anterin jenazah dari rumah isoman ke RSUD buat dimandiin. Itulah, tapi kan rakyat bosen. Kalau rakyat bosen, pemerintah yang harus kreatif, menciptakan, bukan kemudian dibalikan lagi ke masyarakat bikin apa. Coba pemerintah pikirkan cara-cara kreatif apa yang bisa dilakukan supaya 17 Agustus itu bermakna. Apa pesawat jet kita suruh putar-putar 2 jam begitu kan di luar? Kan banyak cara lah supaya Agustusan ini bermakna, tapi memang harus dibuat meriah, bermakna, tapi dengan cara apa ya? Cara-cara kreatif. Pemerintah pikirin itu dong caranya, kan tugasnya buat mikir. Jadi bagaimana caranya pemerintah memfasilitasi? Pemerintah itu kan fungsinya regulator. Mereka yang atur, mereka yang urus, mereka yang pikirin harus apa, rakyat mengeksekusi. Jangan dibalikin lagi ke rakyat. Hei, coba kalian bikin lomba-lomba apa daring, apa luring yang bisa memperingati Agustus. Nah, masyarakat nanti ngatur dirinya sendiri. Kalau sudah masyarakat berkerumun dibubarin, ya salah lagi masyarakat gitu kan, disalahin lagi, dibubarin lagi. Rumah sakit penuh deui gitu kan. Harus ada apa ya? Arahan konkret dari pemerintah. Arahan konkret dong, pikirin caranya gimana. Kalau pemerintah kan punya anggaran, pemerintah kota itu punya anggaran, punya staf banyak, punya resources yang cukup. Dipikirin dong caranya gimana, cara-cara kreatif. Jangan dibalikin lagi ke rakyat yang melaksanakan. Jadi masih banyak cara atau alternatif kreatif lainnya untuk bisa. Banyak, saya lihat contoh konkret ya yang tadi saya sebut. Masyarakat bisa keluar jam 10, semua serentak se-Bandung disorot oleh drone dari atas dan lain-lain. Hasilnya dikirim lewat WhatsApp ke nomor-nomor warga semua. Atau kemudian juga di atas ada helikopter, pesawat jet, atau bisa putar-putar. Kemudian juga bisa jam 10 masyarakat dikoordinir, semua teriak merdeka selama 2 atau 3 menit, didokumentasikan, kemudian ditayangkan di filman, atau kita bisa buat rekor muri apalah, misalkan untayan bendera terpanjang mengelilingi kota Bandung. Banyak kalau kita mau mikirnya kreatif yang bisa kita lakuin. Tapi yang penting saya kira pemerintah hari ini nggak boleh abai. Fenomena bahwa banyak orang nggak pasang bendera ini harus dipikirin dan disikapin. Nggak boleh diam-diam aja. Yang saya sesalkan sampai dengan hari ini pemerintah kota diam ketika kita saja anak-anak muda tahu bahwa banyak orang yang nggak pasang bendera. Apa mereka bisa belikan benderanya gratis, ditancepin sama aparatur kewilayahan, kan bisa. Kita nggak boleh diam ini. Jangan-jangan 5-10 tahun ke depan nggak ada orang pasang bendera merah putih waktu Agustusan. Nah, ini vital menurut saya. Ini bukan fenomena yang main-main saya lihat. Karena memang memasang bendera di depan rumah pun itu bukan hal yang sulit dilakukan. Gak sulit, gampang. Ini urusannya sama idealisme, ini urusannya sama awareness orang terhadap kebangsaan dan lain-lain. Jadi ini hati-hati saya nitip pemerintah kota, ini jangan dianggap main-main, orang nggak pasang bendera ini udah banyak sekarang. Coba kalau perlu kita survei ini nanti mahasiswa sekali-kali. Berapa persen orang di Bandung yang di rumahnya atau di kantornya nggak pasang bendera? Dulu nggak ada yang berani. Jadi dengan hal kecil memasang bendera pun itu nanti akan berdampak besar. Jadi esensi dan euforia Agustusan itu juga terasa gitu. Ya, terasa. Bendera itu kan puncak dari kebangsaan kita. Simbol kebangsaan kita kan bendera, lambang-lambang negara, lalu kebangsaan. Lah bendera aja kita nggak hargain, gimana kita mau bilang kita berbangsa? Mungkin juga terakhir nih Kang, ada pesan nggak sih yang ingin akan sampaikan untuk pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kota Bandung dan apalagi yang aktif di Karang Taruna nih, untuk bagaimana ya bisa menyikapi keadaan pandemi kali ini tuh dengan solusi-solusi kreatif dan masih bisa mengembangkan daerah. Kalau pesan ke anak Karang Taruna saya nggak berani kasih pesan, karena harusnya saya lah yang belajar dari mereka yang di unit-unit dan di pengurus kelurahan sangat giat dan ikhlas berbuat bagi rakyat. Saya apresiasi sekali. Saya sekali lagi bangga menjadi ketua Karang Taruna karena ini organisasi yang membanggakan. Saya menyaksikan orang-orang berbuat sesuatu di masa pandemi. Pesan saya ke banyak anak-anak muda, ya teruskan menjadi kalian saat ini dan mari kita terus buktikan kepada dunia bahwa salah orang kalau mikir bahwa pemuda ini cuma bisa rebahan. Teman-teman yang hari ini datang ke sini jadi kru syuting, ini perjuangan. Ini adalah pengabdian pada bangsa dan teman-teman nggak dibayar dan nggak digaji, nggak dikasih honor, gitu kan? Tapi mau berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Podcast ini kan juga untuk bangsa.
bagaimana kita melestarikan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan. Saya ucapkan terima kasih lah pada anak-anak muda. Di saat pandemi ini saya orang yang optimis bahwa di balik korupsi bansos, bahwa di balik orang berantem cebong dan kadrun, negara ini masih punya harapan. Karena di saat pandemi saya lihat anak-anak muda yang tidak egois. Ada karang taruna yang berani masang-masangin oksigen. Ada teman-teman mahasiswa yang di saat pandemi masih mau ketemu orang ngomongin tentang Indonesia. Ada supir Gojek yang buka kaosnya, ngasihin kaosnya ke orang gila. Ada YouTuber yang bagi-bagi duit. Bangsa ini masih kita harapkan. Karena apa? Karena semuanya dilakuin oleh anak-anak muda. Mungkin 15-20 tahun ke depan wajah bangsa ini akan dirubah oleh generasi yang hari ini mengalami pandemi. Bisa optimis kalau bangsa kita masih tetap punya harapan jadi bangsa yang gede. Jadi memang optimis itu paling penting ya, menjadi suntikan utama buat kita bisa bangkit. Ya, kalau kita pesimis terus mah berhenti hidup aja. Buat apa hidup dalam sesuatu hal yang kita nggak yakin mau jadi bisa apa-apa. Mungkin tadi pesan yang sangat berharga sekali yang bisa kita dengarkan dari Kang Andri selaku Ketua Karang Taruna. Terima kasih banyak Kang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya juga akan terima kasih pada teman-teman. Ini saya yang udah bangkotan agak-agak tua ini saksi bahwa teman-teman ini generasi yang membanggakan, generasi yang luar biasa. Dan saya regret laku orang yang sudah mau berkepala 4 melihat ini yang umurnya masih belasan atau puluhan awal ini mau melakukan sesuatu di saat pandemi. Nggak dibayar, nggak dibiayain orang, nggak diongkosin orang, mau berbuat sesuatu. Terima kasih sama-sama juga Kang. Terima kasih untuk Akang yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin lain kali kita bisa lebih diskusi di luar sana ya Kang, yang ngopi-ngopi lagi. Bangga kalau sudah tempat kopinya nggak 25 menit. Kalau kopi 25 menit tunggu order sampai kopinya datang aja udah mau 15 menit. Mau ngomong udah disemprit satpol. Jadi mungkin Badami semua di sini, sahabat Badami bisa mengambil nilai-nilai yang tadi kita udah sharingkan bersama dengan Kang Andri. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing kembali dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Saya Jinia Jufadila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.